Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Hovifah, NIM 191420122, kelas Perbankan Syariah di semester 3, ingin menjawab pertanyaan ulangan tengah semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Soal nomor 1. Dampak buruk implementasi penggunaan riba dan maisha terhadap perekonomian. Yang pertama, ketidakadilan distribusi pendapatan dan kekayaan. Prinsip riba atau bunga yang memberikan hasil tetap pada satu pihak atau pemodal dan hasil tak tetap pada pihak lawan atau pengusaha jelaslah tidak adil dan mematikan motivasi pengusaha. Distribusi pendapatan dalam sistem riba tidak didasarkan atas besar kecilnya kontribusi yang disumbangkan ataupun berbagi resiko, melainkan didasarkan atas pergeseran resiko dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Yang kedua, alokasi sumber daya ekonomi tidak efisien. Prinsip dan sistem bunga membawa kecenderungan alokasi dana tidak didasarkan atas prospek profitabilitas usaha, melainkan lebih pada dasar kemampuan pengembalian pinjaman dan nilai jaminan. Demikian dengan judi, tidak akan mentransfer sumber daya kepada pihak-pihak yang efisien, namun lebih pada sifat untung-untungan. Dengan demikian bisa dibayangkan apa yang akan terjadi jika sumber daya ekonomi dikuasai oleh masyarakat yang tidak produktif. Maka pertumbuhan ekonomi pun lebih lambat dengan diikuti distribusi yang tidak merata. Yang ketiga, terhambatnya investasi. Sebenarnya, riba atau bunga merupakan biaya sosial investasi. Semakin tinggi tingkat bunga yang berlaku, maka semakin besar pula biaya yang ditanggung dalam investasi. Para investor hanya akan mampu melakukan investasi jika tingkat keuntungan yang diharapkan mampu menutup tingkat bunga pasar. Dengan demikian, bunga berperan seperti tembok penghalang investasi, di mana dengan makin tingginya bunga akan makin sulit pula investasi dilakukan, dan pada sisi yang lain berdampak pula pada tingginya tingkat inflasi. Soal nomor 2. Jelaskan fungsi dari DPS pada bank syariah dan sebutkan fatwa DSN terkait tabungan serta jabarkan akad apa saja yang digunakannya pada produk tabungan bank syariah. Fungsi Dewan Pengawas Syariah. Yang ke-1, mengawasi jalannya operasionalisasi bank sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan syariah. Yang kedua, membuat pernyataan secara berkala, biasanya tiap tahun, bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Yang ketiga, meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Fatwa DSN terkait tabungan pada nomor 02-DSN-MUI-4-2000. Pertama, tabungan ada dua jenis. Yang ke-1, tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Yang kedua, tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Yang kedua, ketentuan umum tabungan berdasarkan mudharabah. Yang ke-1, dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai sohibul mal atau pemilik dana dan bertindak sebagai mudorib atau pengelola dana. Yang kedua, dalam kapasitasnya sebagai mudorib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. Yang ketiga, modal harus dinyatakan dengan jumlah dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Yang keempat, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Yang kelima, bank sebagai mudorib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Yang keenam, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Yang ketiga, ketentuan umum tabungan wadiah. Yang pertama, bersifat simpanan. Yang kedua, simpanan bisa diambil kapan saja, on call, atau berdasarkan kesepakatan. Yang ketiga, tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian atau ataya yang bersifat sukarela dari pihak yang. Soal nomor 3, jelaskan mengenai kendala pengembangan Baitul Mal wa Tamwil. Yang pertama, akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. Hal ini
dapat menjadikan nilai pembiayaan dan jangka waktu pembayaran kewajiban dari nasabah cukup cepat, dan belum tentu pembiayaan yang diberikan BMT cukup memadai untuk modal usaha masyarakat. Yang kedua, walaupun keberadaan BMT cukup dikenal, tetapi masih banyak masyarakat yang berhubungan dengan rentenir. Hal ini disebabkan masyarakat membutuhkan pemenuhan dana yang memadai dan pelayanan yang cepat. Walaupun ia membayar bunga yang cukup tinggi, ternyata ada beberapa daerah yang terdapat BMT masih ada rentenir. Artinya BMT belum mampu memberikan pelayanan yang memadai dalam jumlah dana dan waktu. Yang ketiga, BMT lebih cenderung menjadi baitut tamwil daripada baitul mal, di mana lebih banyak menghimpun dana yang digunakan untuk bisnis daripada untuk mengelola zakat, infak, dan sodaqoh. Yang keempat, pengetahuan pengelola BMT sangat mempengaruhi BMT tersebut dalam menangkap masalah-masalah dan menyikapi masalah ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga menyebabkan dinamisasi dan inovasi BMT tersebut kurang. Soal nomor 4, sebutkan perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Yang pertama, dalam Dewan Pengawas Syariah. Di dalam asuransi konvensional tidak terdapat Dewan Pengawas, sedangkan dalam asuransi syariah terdapat DPS yang berfungsi untuk mengawasi produk yang dipasarkan dan investasi dana. Yang kedua, dalam prinsip atau akad. Asuransi konvensional menggunakan prinsip tadabuli atau jual beli antara nasabah dengan perusahaan, sedangkan asuransi syariah menggunakan prinsip takafuli yang berarti tolong-menolong. Yang ketiga, dalam investasi dana. Asuransi konvensional, investasi dananya berdasarkan sistem bunga, sedangkan asuransi syariah berdasarkan investasi dananya berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil atau mudharabah. Keempat, dalam kepemilikan dana. Asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah atau premi menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas menentukan investasinya. Sedangkan asuransi syariah, dana yang terkumpul dari nasabah atau premi merupakan milik peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Yang kelima, dalam pembayaran klaim. Asuransi konvensional dari rekening dana perusahaan, sedangkan asuransi syariah dari rekening tabaru atau dana kebajikan seluruh peserta. Sejak awal sudah diikhlaskan oleh peserta untuk keperluan tolong-menolong bila terjadi musibah. Yang keenam, dalam keuntungan atau profit. Asuransi konvensional seluruhnya menjadi milik perusahaan, sedangkan asuransi syariah dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola dengan prinsip bagi hasil atau mudharabah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.